Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bengkel Kang Jo kedatangan konsumen CB 150 dengan keluhan berbunyi kletek-kletek ya kalau dia melewati jalan jelek atau jalan berlubang. Oke, langsung kita eksekusi aja ya. Suara seperti itu biasanya berasal dari bos monosoknya atau bearing monosoknya yang sudah hancur atau sudah kocak. Untuk membuka bos monosok sebaiknya kita buka knalpotnya dulu ya. Setelah cover bawahnya terbuka, kita akan membuka knalpotnya dengan membuka bautnya satu persatu ya. Jangan lupa sebelum kita membuka knalpot, kita juga membuka soket kabel sensor O2. Letaknya berada di sayap sebelah kiri ya. Atau Anda juga bisa melepaskan sensor O2 nya yang berada pada knalpot, itu terserah Anda ya. Kalau saya memilih membuka soketnya yang berada pada sayap tangki sebelah kiri. Setelah kita membuka cover sayap sebelah kiri, sekarang kita akan melepas soket kabel sensor O2 nya ya. Setelah soket kabel O2 terlepas, kita melepas baut massa yang menempel pada knalpot. Setelah itu kita bisa membuka mur monosok dengan menggunakan kunci T17 ya. Kalau bautnya ikut berputar, kita bisa menahannya dengan menggunakan kunci pas sering 14. Setelah murnya terbuka, kita bisa mengeluarkan bautnya dengan kita dorong menggunakan obeng dari sebelah samping ya. Dan setelah semua bautnya terbuka, kita bisa membuka mur sok yang menempel pada segitiga monosok ini ya, dengan menggunakan kunci T17 juga. Setelah itu kita keluarkan bautnya dari samping menggunakan obeng. Setelah itu kita bisa melepaskan dudukan bearing monosok ini, dan kita bisa lihat di sini ternyata semuanya sudah kocak ya. Bearingnya udah pada kocak dan sil-silnya juga sudah pada jebol ya. Ini membuat pelumas di dalamnya sudah tidak berfungsi lagi. Setelah itu mari kita mengganti bos-bos monosok ini atau bearing-bearing monosok ini dengan menggunakan alat yang sangat sederhana ya, tidak perlu alat khusus ya. Pertama kita lepaskan dulu sil-silnya, setelah itu kita buka bos-bos di tengahnya, dan kita buka sil-silnya juga yang berada di kanan atau kiri ya. Setelah itu mari kita tahan menggunakan potongan pipa sok dan kita tekan menggunakan kunci T17 ya. Kita keluarkan satu persatu, dan untuk bos yang berada di bagian tengah ini yang double bos, kita akan menggunakan kunci T10 atau kunci T12 ya, karena menggunakan kunci T17 dia nggak masuk karena di tengahnya ada tahanannya. Dan jangan lupa juga kita akan melepaskan busing-busing yang berada pada lengan prolingnya ya. Caranya sama, kita menggunakan kunci T12 atau kunci T10, kita buka dengan cara digantung ini ya. Dan setelah semua bearing terbuka, kita bisa bersihkan sisa-sisa gemuk atau sisa kotoran yang berada pada dudukan bearing ini. Setelah itu mari kita siapkan bearing-bearing yang baru beserta sil-sil dan busingnya, dan mari kita pasang satu persatu. Cara pasangnya sangat mudah ya, hanya menggunakan palu dan menggunakan tahanan ya. Jangan lupa sebelum kita pasang bearingnya, kita pasang bos tengahnya agar kelakar bambu ini tidak rontok saat dipukul atau saat proses pemasangan ya. Kita pukulnya pelan-pelan aja ya, jangan terlalu keras, karena nanti kalau terlalu keras dia akan gepeng ya. Kita pukul pelan-pelan aja menggunakan palu, nanti sedikit demi sedikit dia akan masuk hingga rata, dan setelah rata kita akan masukkan lagi menggunakan kunci T ya. Kedalamannya hanya sedalam ketebalan sil luarnya, nanti kalau sil luarnya dipasang agar rata dengan bagian luarnya ya. Mukulnya pelan aja, ini terlihat seperti keras saya mukulnya karena ini hanya videonya, karena saya percepat aja ya. Sebenarnya saya mukulnya pelan aja. Dan setelah semua bearingnya terpasang, kita bisa memasang sil-silnya ya. Kita pasang dengan menggunakan palu. Sil kanan dan sil kiri kita pasang semua. Setelah itu kita akan memasang bearing-bearing yang berada pada prolingnya atau dudukan bearing monosoknya ya. Kita menggunakan cara yang sama, bos tengahnya kita pasang agar bearingnya tidak rontok ya. Karena kalau rontok nanti kita akan susah lagi menyusunnya satu persatu ya. Kedalamannya seperti ini, harus sama sebelah kanan sebelah kiri. Begitu juga dengan bos yang lain, kita pasang satu persatu dengan cara yang sama ya. Kita harus mukulnya hati-hati ya. Begitu juga dengan bos yang bagian tengah ini, kita juga harus memasangnya dengan hati-hati agar tidak gepeng ya. Karena kalau gepeng nanti dia akan seret dan dia tidak akan awet. Setelah semua bearing terpasang, kita akan memasang nanti sil-silnya ya. Sebelum kita pasang sil, kita jangan lupa untuk memberikan grease atau gemuk agar pelumasan di dalamnya nanti lebih tahan lama ya.
dan bearing ini tidak mudah hancur. Karena kalau nggak ada pelumasnya dia kering, nanti pergeseran antara bushing dengan bearing bambu ini akan kasar dan dia cepat rusak. Setelah itu kita pasang sealnya satu persatu. Dan setelah kita pasang sealnya sebelah kiri, kita pasang yang sebelah kanan juga ya. Dan setelah hasilnya kita pasang, kita akan pasang bushing tengahnya satu persatu ya. Kita pasang hingga rata. Nanti kalau ada yang nggak rata, kita akan ratakan dengan kita pukul sedikit ya. Kita pukul perlahan agar rata ya. Dan setelah semua terpasang, kita juga akan melumasi bagian bos prolingnya ya. Dan setelah itu kita pasang bos tengahnya. Dan langkah yang terakhir, mari kita pasang lengan-lengan ini pada sasis motornya ya. Kita pasang dengan proses kebalikan dari proses pembongkaran tadi ya. Prosesnya sangat mudah dan simpel, yang penting kita harus hati-hati, kita hafalin posisinya ya. Setelah kita pasang bos proling tengahnya, kita pasang mur 17-nya dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci T17 ya. Atau kalau lubangnya biar lurus, kita bisa ganjel bannya ya. Kita ganjel sesuai dengan lubangnya agar lurus, sehingga kita mudah saat memasang baut-bautnya ya. Setelah itu kita bisa pasang prolingnya ke sasis atau ke lengan ayunnya. Setelah baut-bautnya kita pasang, kita bisa pasang mur 17-nya dari sebelah kanan ya. Kita masukkan dengan menggunakan tangan. Setelah itu kita kencangkan dengan menggunakan kunci T17. Kalau bautnya ikut muter, kita bisa tahan menggunakan kunci pas 14 dari sebelah kiri ya. Dan setelah semua mur terpasang, kita bisa memasang knalpotnya ya. Jangan lupa baut massa atau baut kabel massa pada knalpot, dan juga soket sensor O2 nya kita pasang kembali agar nanti tidak mengganggu kinerja mesin ya. Setelah itu mari kita pasang sayap sebelah kiri dan juga cover mesin sebelah bawah ya. Oke, itulah tadi video dari saya tentang tata cara mengganti bearing monoshock Honda CB 150R ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.